Baik, kita akan belajar tentang aspek legal dan etik pendokumentasian keperawatan. Ya, kita akan belajar tentang apa sih aspek legal dan etik ya dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan di sini. Ya, apa saja sih topiknya ya? Jadi nanti di sini ya topiknya ada prinsip pendokumentasian ya. Ada apa saja sih standar pendokumentasian? Pedoman seperti apa sih pedoman dalam pendokumentasian ya yang relevan dengan hukum ya. Kenapa juga nanti ada hubungannya dengan hukum akan kita bahas nanti ya. Dan juga pendokumentasian asuhan keperawatan dilihat dari aspek etik ya, etika dalam keperawatan itu juga nanti kita akan bahas di sini. Ini kalau kita membahas pendahuluannya ya. Nah, di sini ya. Jadi bagaimana sih kita kenapa kok kita harus memberikan ini ya dokumentasi ya. Karena komponen vital pelayanan yang berkualitas sama dengan dokumentasi yang bagus. Ya, apa sih fungsi dokumentasi? Salah satunya ini ya, komunikasi yang efektif antar PPA. Apa itu PPA? Profesional pemberi asuhan. Siapa saja yang dikatakan profesional pemberi asuhan? Ya seperti nurse, ya, ahli gizi, ya, farmasis, ya, dokter. Lah itu termasuk ini ya profesional pemberi asuhan. Apa saja yang mereka lakukan ini ya, ada diskusi, lapor, dan rekam. Ya, rekam di sinilah yang dikatakan dokumentasi. Ya, perekaman, pencatatan, atau bisa disebutkan dokumentasi. Ya, dan teknik komunikasi yang utama dalam komunikasi ini ada lapor dan merekam. Ya, direkamnya di mana? Ada namanya rekam medis. Ya, itu nanti kalau kalian ke rumah sakit nanti akan tahu, oh inilah dan yang dinamakan rekam medis nanti ya. Ini isinya apa saja sih? Atau pengertian dari dokumentasi keperawatan itu apa sih? Ya, jadi bagian dari pertanggungjawaban dari perawat ya secara utuh terhadap klien yang dirawat. Supaya apa? Ketika klien yang dirawat itu ingin tahu seperti apa sih perkembangan rawat saya, ya seperti apa sih perkembangan kondisi saya itu bisa dilihat dari lembar dokumentasi tersebut. Ya, juga dokumentasi keperawatan memiliki fungsi dan peran penting dalam berkesinambungan pelaksanaan keperawatan pasien ya. Karena untuk evaluasi juga ya. Dan juga dokumentasi keperawatan bisa dijadikan suatu dokumen ya. Dokumen suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Nah, ini hukum lagi yang kita garis bawahi karena namanya aspek legal dan etik nih ujung-ujungnya kalau misalnya ada masalah tentang persoalan hukum nanti ya. Ini tujuannya dokumentasi yang pertama yaitu komunikasi ya. Tadi ada komunikasi antar PPA ya, profesional pemberi asuhan ya. Ada perencanaan ya, asuhan ke pasien, ada edukasi, ada riset penelitian dan ada terkait pembiayaan. Ya, pembiayaan seperti apa ya? Karena ada dokumen ya, dokumen record nanti bisa dicek. Misalnya dari pasiennya loh, saya merasa tidak pernah dirawat, misalnya nggak pernah diinfus, tinggal dilihat di dokumentasi pernah diinfus atau enggak. Nah, itu kan bisa dibuktikan nanti di sana. Ada juga terkait audit akreditasi ya. Audit akreditasi itu seperti apa? Bagaimana kalau di rumah sakit? Ya, jadi ada namanya standar nasional rumah sakit ya, atau istilahnya rumah sakit di Indonesia itu punya standar minimal pelayanan. Ya itu. Jadi itu bisa diaudit dari salah satunya dari dokumentasi. Ada juga ada namanya standar praktek dan legal. Nah, bagaimana kita di rumah sakit itu ada memiliki standar praktek SOP-nya, standar operasional prosedurnya itu ada. Dan itu harus sesuai dengan legal hukum ya. Nah, pada zaman sekarang ini sedikit-sedikit hukum, gak cocok sedikit hukum. Nah, ini ya yang agak susah, itulah kenapa harus memenuhi standar praktek dan legal. Dan juga bisa digunakan sebagai analisis pelayanan kesehatan ya. Nanti ini ujung-ujungnya ke mutu ya. Jadi nanti puas atau tidak puas nih pasien dengan pelayanan rumah sakit, pelayanan perawat, ahli gizi, apoteker, ya dokter dan sebagainya. Dan juga dokumentasi sebagai alat komunikasi tadi ya udah dijelaskan ya, dokumentasi bisa menuliskan, bisa secara paper base atau electronic base ya, bisa diketik atau ditulis biasa di sini. Ya ini ya dikatakan interaksi antar atau antara profesional pemberi asuhan, antara pasien, keluarga, dan instansi pelayanan kesehatan. Juga menjadi pelaksanaan pemeriksaan, prosedur tindakan, terapi, dan edukasi juga bisa. Tadi ya hasil atau respon pasien pada pemeriksaan diagnostik dan intervensi ya, entah intervensi perawatan atau intervensi yang lainnya juga bisa. Nah, dan semuanya ini menjadi suatu
proses ya dalam keperawatan ya secara sistematis. Di sini ada dikatakan nursing care process ya. Nanti kalian kenal tuh ada namanya proses keperawatan ya. Ini ya nursing care process ya, dari pengkajian sampai evaluasi ya. Kenapa nanti kalian akan familiar dengan ini? Nanti di dalam proses dan dokumentasi keperawatan kalian akan familiar bagaimana proses keperawatan itu diawali dari pengkajian sampai evaluasi. Nah, itu ditulisnya di mana? Di namanya dokumentasi nanti. Ya, ini ya proses asuhan pasien ya. Jadi ada PPA ya, itu panah ya, panah kanan ya, profesional pemberi asuhan. Nanti ada mekanisme IAR ya. Apa itu informasi ya? Informasi dikumpulkan, habis dikumpulkan nanti dari pengkajian dan sebagainya, baru dianalisis ya, penentuan diagnosis, masalah dan sebagainya. Setelah penentuan itu baru di rencana pelayanan atau care plan ya itu ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasiennya, pelayanan pasien seperti apa, yang cocok seperti apa, baru setelah ini dilakukan nanti ada namanya evaluasi SWOT ya, data subjektif objektif, asesmennya apa, nanti planningnya juga apa, sehingga baru diberikan implementasi suatu ini ya rencana atau pelayanan. Nah, setelah itu nanti dievaluasi ulang, begitu terus ya sampai pasiennya nanti pulang nanti ya. Ini prinsipnya ya dokumentasi keperawatan ya, menceritakan sudut pandang pasien terhadap pelayanan yang diberikan perawat ya, bisa mempromosikan kesinambungan pelayanan melalui komunikasi interprofesional ya antar petugas medis yang lainnya, menunjukkan komitmen perawat dalam memberikan asuhan yang aman, kompeten dan etis. Nah, ini juga sangat penting. Juga menunjukkan perawat telah menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan penilaian berdasarkan standar profesional, ya, etika dan peraturan yang relevan. Nah, ini juga penting untuk dilakukan oleh perawat. Ya, untuk yang pertama yang kita bahas terkait dokumentasi merupakan bagian integral dari pemberi asuhan keperawatan. Kenapa itu? Ya, karena proses keperawatan merupakan dasar kerangka kerja dokumentasi keperawatan ya. Apa yang didokumentasikan? Ya proses keperawatannya. Apa saja prosesnya? Tadi itu dari asesmen ya, pengkajian sampai evaluasi. Setiap langkah proses keperawatan dilakukan pencatatan ya. Jadi setiap dari hasil mengkaji dicatat, penentuan diagnosis dicatat, nanti rencana dicatat, memberikan implementasi dicatat, sampai dievaluasi juga dicatat. Nah, kenapa penting ya itu tadi? Salah satunya hubungan dengan aspek hukum ya, dan bisa terkomunikasi secara kontinu nanti. Nah, ini ya, kegiatan yang dikelompokkan itu harus didokumentasikan, dan pencatatan identik dengan mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi. Ini apa saja isinya? Ya, ada masukan input pada kegiatan keperawatan dan kelanjutan dari rencana perawatannya. Yang poin 2 yaitu praktek dokumentasi adalah konsisten, harus istiqomah ya, berkesinambungan ya. Jadi artinya perlu adanya kebijakan yang mengatakan ya praktek pendokumentasian proses keperawatan itu harus sesuai ya. Nah, ini yang poin 3 tersedianya format pendokumentasian, ada formatnya. Apakah harus sama? Ya sebisa mungkin sama supaya memudahkan. Kalaupun tidak sama ya tidak masalah juga, asal adanya komunikasi ya. Ini ya agar terorganisir dengan baik, bentuknya sesuai jenis dokumentasi. Dan harus dibuat oleh orang yang melakukan tindakan langsung. Ya, dibuktikan, diparaf atau ditanda tangan dan sebagainya itu harus orang yang melakukan ya. Dan dibuat sesegera mungkin setelah tindakan langsung dokumen. Setelah tindakan langsung dokumen. Ya, jangan suka menunda-nunda. Ya, karena ini juga penting terkait aspek legal. Terus catatan ya harus dituliskan secara kronologis ya, ada runtut ceritanya nanti ketika ingin menjelaskan ya, jadi ada mekanismenya itu runtut. Terus penulisan singkatan harus dilakukan secara umum dan seragam, standar bahasa ya, jadi nggak boleh kalian istilahnya menggunakan singkatan-singkatan yang alay ya, yang bukan singkatan biasanya lah, itu nggak boleh ya. Kalau menggunakan singkatan supaya lebih efisien dan cepat boleh, tapi itu singkatannya secara umum.
Misalnya ini yang sering kalau di Rekamedix ini terkait singkatan tuh ketika misalnya ini ya untuk mengatakan bahwasanya ini ya pemeriksaan tanda-tanda vital. Nah, itu ditulisnya langsung PEMVIS ya atau pemeriksaan TTV. Nah, apa itu TTV? Otomatis sudah tanda-tanda vital. Ya, nggak mungkin TTV itu arti yang lain kalau dalam ini ya dalam dokumentasi nanti ya. Dan jangan lupa tulis tanggal, jam, tanda tangan atau paraf atau nama jelas dari yang nulis. Ya. Catatan harus akurat, benar, lengkap, jelas, ringkas, dapat dibaca dan ditulis dengan tinta hitam, ya. Rahasia dan dapat diselamatkan, ya. Ini kunci prinsip pendokumentasian ya, ada SME, apa itu terstandar ya, mudah dalam arti perawat dapat melaksanakan, dan efisien dan efektif. Nah, itu kunci prinsip pendokumentasian. Ini ada beberapa standar ya pendokumentasian dalam keperawatan. Standar 1 apa saja itu ya, pengumpulan data NCP ya, sistematis ya, nursing care problemnya. Yang sistematis tuh tentang status kesehatan klien ya, data yang diperoleh atau di record seperti apa. Standar 2 bagaimana menentukan diagnosis perawatan yang didapat ya. Standar 3-nya bagaimana setelah diagnosis atau masalah yang didapat, bagaimana bisa merencanakan ini ya perawatan intervensi ya. Standar 4-nya bagaimana dari rencana itu ya menjadi pendekatan ya secara medis ataupun perawatan untuk mengukur kemajuan penyakit yang didapat dan didiagnosis keperawatan juga penting ya. Standar 5 ya, sikap perawat terhadap pasien sangat diperlukan bagi proses penyembuhan ya. Jadi sikap juga sangat penting ya di sini ya. Standar sikap perawat menolong pasien untuk meningkatkan kemampuan terhadap kesehatan. Ini juga tidak kalah penting ya. Standar 7 kemajuan dan kemunduran kesehatan klien ditentukan oleh klien dan perawat. Nah, ini ya, jadi kalau mau cepat sembuh atau cepat sehat atau cepat optimal ya siapa yang menentukan? Otomatis yang pertama kliennya dulu, pasiennya dulu. Baru selanjutnya adalah perawat atau PPA ya, profesional pemberi asuhan yang membantu merawat dari si kliennya di sini. Standar 6, kemajuan dan kemunduran dicatat dan didokumentasikan serta direvisi ya. Revisi untuk rencana kemudian ya, kalau misalnya ada perubahan silahkan boleh direvisi. Kita masuk ke standar praktek keperawatan profesional dalam pendokumentasian proses keperawatan ya. Ini menurut PPNI ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia ya, ada 5 proses ya di sini ya. Ada pengkajian, penentuan diagnosis keperawatan, ada perencanaan atau intervensi, ada pelaksanaan tindakan atau implementasi, dan juga ada evaluasi nanti. Ya. Ya, kita ngomong standar 1 pengkajian ya. Dalam PPNI pengkajian seperti apa sih? Ya. Nurse mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan. Ini penting ya, harus ada kesinambungan ya. Apa alasannya? Ya, jadi pengajian perawat merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan menetapkan data dasar tentang tentang tingkat kesehatan pasiennya ya, yang digunakan untuk merumuskan suatu masalah pada pasien dan untuk merumuskan suatu tindakan juga kepada pasien yang cocok seperti apa nanti. Nah, itulah kenapa dalam mengkaji ini harus jelas ya keluhan pasiennya itu apa ya, sehingga untuk memberi pelayanan tuh nanti sesuai dengan keluhan pasien. Untuk standar 2 bagaimana penentuan diagnosis keperawatan di sini ya. Jadi nanti menganalisa dan mengkaji untuk merumuskan diagnosis keperawatan ya. Alasannya apa itu? Tentunya setelah dikaji kita harus menentukan masalah ya. Ya, masalah itu nanti sebagai dasar untuk penentuan diagnosis ya. Di sini dikatakan dasar pengembangan rencana intervensi sehingga kita bisa merencanakan mau diapakan ini pasiennya. Itu ya. Setelah itu standar 3 bagaimana kita menuliskan perencanaan atau intervensi ya. Setelah keluar diagnosis ya, jadi harus memiliki rencana tindakan perawatan untuk mengatasi masalah kesehatan dari pasien ataupun bisa meningkatkan kesehatan pasien atau wellness di sini. Ya, jadi rasionalnya perencanaan dikembangkan berdasarkan diagnosis keperawatan. Ya, jadi berdasarkan masalah yang ditemukan dalam pengkajian, jadi diagnosis baru diberikan rencana.
Setelah rencana ditulis, udah jelas, nanti baru diimplementasikan tindakannya yang telah diidentifikasi dalam rencana tadi. Ya, kenapa itu dilakukan? Karena mengimplementasikan rencana asuhan perawatan ya supaya tujuan dari yang kita awal ingin meningkatkan status kesehatan pasien ya supaya segera tercapai tujuannya ya. Jadi partisipasi pasien dalam tindakan perawatan sangat berpengaruh pada hasil yang telah diharapkan. Ya, jadi boleh pasien itu ikut berpartisipasi dalam perawatan dirinya sendiri. Malah yang lebih bagus itu ya, karena yang tahu tubuh pasien ya si pasiennya sendiri. Standar 5 evaluasi ya, mengevaluasi perkembangan kesehatan ya pasien kesehatan pasien terhadap tindakan dalam mencapai tujuan ya sesuai rencana yang telah ditetapkan ya, dan bisa merevisi data dasar dalam perencanaan ketika ada suatu perubahan ya. Jadi alasannya kenapa ya, praktek perawatan merupakan suatu proses yang dinamis yang menyangkut berbagai perubahan data, diagnosis atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Jadi efektivitas asuhan keperawatan bergantung pada pengkajian yang berulang-ulang ya, karena sifat pasien itu juga unik ya. Kadang hari pertama keluhannya apa, hari kedua beda keluhannya apa. Itulah yang menjadi tantangan khusus buat perawat. Karena yang kita tangani adalah respon dari si pasiennya terhadap suatu penyakit, ya bukan langsung penyakitnya. Berikutnya adalah hal-hal penting dalam pendokumentasian. Yang pertama ya, jangan hapus atau tipek. Ya, ketika salah ya coret, terus diparaf, dibetulkan yang salah seperti apa. Ini yang sering masih temui di lembar dokumentasi perawatan ya, yang mahasiswa ketika praktek itu ya salah, pengen rapi ditipu. Nggak boleh, itu malah dikatakan tidak legal ya, tidak sesuai hukum ya, gagal dihukum nanti. Terus jangan menulis jangan menulis tentang kritikan terhadap pasien ya. Curhat pasien ditulis, pasiennya sedang ngomel dan sebagainya, jangan ya. Koreksi segera mungkin ya. Jadi ketika ada masukan, ada tambahan, segera dikoreksi ya. Catat yang berupa fakta, jangan suatu perkiraan, oh kira-kira nanti 2 jam lagi seperti ini, baru itu, jangan ya. Jadi faktanya apa, setelah sudah evaluasi baru itu yang ditulis. Tidak boleh kosong ya. Di dalam dokumentasi tidak boleh kosong. Banyak sekali teman-teman ya ketika praktek itu dokumentasinya itu tulis strip. Alasannya kenapa kok strip? Tidak dilakukan pengkajian karena tidak relevan. Ya harusnya ditulis ya. Tidak dilakukan pengkajian karena tidak sesuai dengan keluhan pasien. Ya boleh seperti itu, boleh, yang penting jangan kosong. Nah ini ya yang jadi masalah juga di sini ya. Harus dapat dibaca ya. Terkadang karena cepet-cepetan ya, entah si perawatnya, si ahli gizi dan sebagainya, terkadang sampai tulisannya tuh nggak bisa dibaca dan yang paham dirinya sendiri. Atau setelah nulis diklarifikasi lagi udah lupa ya, karena bagusnya tulisannya itu ya. Jadi harapannya nanti ketika nulis sebisa mungkin bisa dibaca ya. Nggak harus bagus tapi paling tidak bisa dibaca. Nama terang dan tanda tangan. Ya, ini penting ya untuk memenuhi aspek legalnya nanti. Ya. Ini rekam medis terkait dokumen keperawatan apa saja sih? Ya, ini sumber hukumnya ya. Jadi nanti bisa dicek di peraturan pemerintah ya, di Dirjen Yanmed, Kemenkes ya, peraturan Menteri Kesehatan ya, Undang-Undang Nomor 36 ya, Undang-Undang Nomor 36 2014 tentang tenaga kesehatan ya, juga bisa dicek Undang-Undang Nomor 38 tentang perawatan juga bisa ya, ada KUHP juga nih bisa dicek terkait rahasia kedokteran, nanti bisa dicek kenapa kok ini menghubungannya dengan hukum nanti. Ini ya sumber hukum, perawat wajib mendokumentasikan asuhan keperawatan ya, di mana itu di Undang-Undang Nomor 36 ya tahun 2015 tentang tenaga kesehatan bab 9 pasal 58 ayat 1D. Yang mana di situ dikatakan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek wajib membuat dan menyimpan catatan dan atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan dan tindakan yang dilakukan. Nah, ini ya dalam undang-undang ada.
Nah, yang Undang-Undang Nomor 38 tentang keperawatan ya bagian pertama ya pasal 37D itu dikatakan perawat dalam melaksanakan praktek keperawatan berkewajiban mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standarnya. Nah, itu ya sudah wajib dalam 2 UU ini ya. Ini dasar hukumnya nih jelas. Berarti harus wajib memberikan dokumentasi. Bagaimana sih pedoman pencatatan yang berrelevan dengan hukum ya? Yang satu komponen umum data menurut hukum, kondisi fisik, mental dan emosi udah jelas di sini. Ya, perilakunya sudah jelas. Ya, program pengobatan atau perawatannya nanti jelas juga dalam rekam medisnya ya. Respon pasien terhadap perawatan juga ada tertulis. Nah, itu juga harus ada dalam rekam medik ya. Terus selanjutnya apa? Pedoman pencatatan data menurut hukum ya. Dan memahami dasar hukum ya, memberikan informasi, memperlihatkan fakta ya, perhatikan terhadap situasi perawatan pasien ya, misalnya pasien dengan masalah yang kompleks, situasi perawatan pasien yang membutuhkan intervensi tentang perawatan ya, dan perawatan klien penyakit akut. Nah, ini juga penting sih ya terkait bagaimana sih pedomannya untuk mencatat. Sini metode pencatatan data ya, bisa menggunakan tinta ditulis ya, tanda tangan jangan lupa ya untuk pengesahan ya. Kesalahan kalau terjadi kesalahan dicoret baru diparaf nanti ya. Tidak boleh dihapus atau dihilangkan, tidak boleh. Terus tulis juga waktu kalian memberikan ini ya asuhan kepada pasiennya itu. Ya, waktu, hari, kapan tindakan tersebut telah dilakukan ya. Nomor 4 di sini situasi yang memberikan kecenderungan pada tuntutan pengadilan. Ya, apa saja itu? Ya, ini yang tadi hubungannya dengan hukum ya. Yang pertama ada kesalahan administrasi pengobatan. Yang kedua ada kelemahan dalam supervisi pasien. Ya, ada kelainan dalam mengangkat, mengecek benda asing setelah dioperasi. Bisa mengakibatkan pasien mengalami luka bakar. Ya, pemberhentian obat oleh perawat. Tidak melakukan teknik antiseptik. Ya, tidak mengikuti peraturan dan prosedur yang diharuskan. Ada juga kelalaian tugas. Nah, ini juga menjadi ini ya bisa menjadi tuntutan dalam pengadilan. Yang ujungnya bisa ke hukum tuh nanti ya. Poin 5, hubungan etika dalam legalitas dokumentasi keperawatan. Ya, ini terkait etika dengan legal, aspek legal nanti. Apa itu? Yang pertama terkait menjaga kerahasiaan dan privacy. Ya, itu dikatakan etika ya. Ya, ketika dilanggar itu bisa melanggar aspek legal hukum juga iya. Sehingga kalian bisa dituntut nanti kalau membocorkan rahasia atau status rekam medik dari pasien. Poin 2 yaitu kewajiban moral ya, sehat dengan pencatatan elemen-elemen informed consent ya. Jadi itu moral dari perawatnya bagaimana mencatat tanpa ingin menyebarluaskan ya. Menjaga kerahasiaan pernyataan, keterangan saksi dan juga menjaga kerahasiaan hak pilih pasien otonomi. Ya, ini juga harus benar-benar dijaga. Selanjutnya, penanggung jawab pelayanan keperawatan melalui dokumentasi keperawatan bisa berpegang pada kode etik yang memberikan prioritas terhadap kebutuhan atau masalah pasien, menggunakan standar dalam mencatat, yang menggunakan kebijakan yang terstandar ya, dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kerja perawat secara luas dan profesional. Itu juga penting di sini ya. Ini ya kerahasiaan catatan yang berbasis komputer ya, ada UU ITE ya. Jadi kata sandi yang diperlukan untuk masuk dan mengambil atau menandatangani file di sini ya, itu tidak terlalu besar. Ya, cuma masalahnya jangan berbagi kata sandi kepada siapapun. Ya, kita tidak tahu apesnya kapan. Ya, boleh berteman baik, boleh kita istilahnya say hi, istilahnya kita saling berteman baik. Ya. Tapi dalam arti ini ya jangan ini ya berlebih juga ya. Kita tidak tahu apesnya orang ya. Setelah login jangan pernah meninggalkan komputer tanpa dijaga. Nah, itu berbahaya juga ya. Jangan biarkan informasi klien ditampilkan di monitor tempat orang lain bisa melihat ya. Ketahui kebijakan dan prosedur untuk memperbaiki kesalahan entry data ya. Terus ikuti prosedur untuk mendokumentasikan data yang sensitif. Nah, juga perlu diikuti prosedurnya nanti ya.
Oke, di sini terkait ini ya. Nah, ini ya. Kembali ke ini UU ITE karena ini sangat penting, saya ulang sekali lagi sebelum kita akhiri ya. Jadi yang jadi masalah pada akhir ini terkait bagaimana sih teman-teman di pelayanan itu sering selfie ya, atau foto ini ya yang nanti diupload di media sosial ya. Jadi itu hati-hati ya, karena itu bisa terkait menjaga kerahasiaan, karena tampang pasien, wajah pasien itu merupakan hak privasi dari pasien, otonomi dari pasien. Ya, ketika teman-teman upload dan itu tanpa seizin dari pasien yang bisa dibuktikan secara dokumennya ada izinnya, ya nggak apa-apa dipublish. Kalian bisa dituntut dan itu bisa berakhir di penjara loh ya. Jadi hati-hati terkait ini ya, ITE ya, itu sangat hati-hati ya. Itu konten-konten yang sangat sensitif sekali ya. Itu ya. Baik, itu sharing ilmu pada kali ini. Terima kasih sudah ini ya memperhatikan ya. Jadi semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.